Kalau misalnya Milos ganti, siapa pelatih cocok buat lo? Nggak tahu. Gue lebih pilih ganti manajemen dibandingkan ganti. Manajemen tuh siapa? Nggak tahu lah yang di belakang layar semua. Kalau menurut gue kalau pelatih diganti yang belakangnya sama-sama. Ketua Perbasi maksud lo? Nggak tahu. Itu mungkin bisa luas maknanya. Iya. Perlu nggak diganti? Nah, ini menarik. Siapa? Gua tambahin Ketua lagi. Perbasi. Jangan kalau itu. Jangan diganti? Iya. Nggak tahu itu nggak tahu. Ketemu lagi di Main Basket Podcast di satu tempat yang sangat sakral bagi tim nasional Indonesia, Indonesia Arena. Kita baru aja nonton langsung nih Australia mengalahkan Indonesia. Tadi berapa skornya, Vin? 106-51. 106. Ingatannya seperti gurita. Seperti gurita. Seperti gurita. Tapi yang diinget itu terus. Biasanya kita ya skor apa? 106-51. 106-51. Ya, kita kedatangan lagi tamu yang istimewa. Kemarin istimewa, sekarang istimewa lagi. Kelvin Hianusa. Lu dari mana media lo? Kompas. Koran nomor 1 di Jakarta. Panggilannya Ko Kelvin. Dari dua. Emang ya? Kan tinggal dikit sekarang koran. Iya. Vin, so far nih Indonesia sudah main 2 kali di kualifikasi Piala Asia FIBA 2025. Secara global aja dulu, secara general, bagaimana lu melihat tim nasional Indonesia? Sebelumnya kita juga kalah melawan Thailand di Thailand. Iya. Berapa skornya? Dan kalah telak gitu. Ya itu adalah 2 digit. Ya, 2 digit. 17. Gimana, Vin? Secara general lu ngelihatnya? Kalau secara general aja ya. Secara general sih menurut gua kita emang gua nulis tukang jadi nulis di Kompas bahwa masalah kita itu sepertinya ada disorientasi gitu. Asik. Disorientasi dari sisi kita mau ngapain di lapangan sama disorientasi apa yang terjadi di luar lapangan sebelum datang ke sini gitu. Termasuk pemilihan pemain dan lain-lain. Oke. Disorientasi terus karena dari lawan Thailand itu kayak kita bingung mau nyerang gimana, defense gimana gitu. Jadi tujuannya itu apa gitu, pemainnya bingung dan ternyata setelah dilihat-lihat memang tim ini kayak nggak nemu kliknya gitu. Kayak tim yang udah ini gue kumpulin udah main sono gitu. Karena kesan itu cukup tertangkap ya. Iya, karena ketika gue tanya sama Leicester, lu kan udah banyak nih main di beberapa Negara. Beberapa negara dan di timnas kan juga udah beberapa kali punya squad ini itu bersama siapa. Nah dia bilang ya memang untuk sekarang itu chemistry-nya agak kurang gitu. Emang karena persiapannya pendek juga dan mungkin pemainnya baru dicampur-campur, chemistry-nya emang nggak ada nih timnya gitu. Makanya terlihat ketika di Thailand ketika nemuin ketidakpastian, bingung mereka mau ngapain. Kesatuan itu nggak ada. Kayak tadi juga begitu kan. Ketika menemui ketidakpastian di quarter 3, bingung mau ngapain, hancur. Akhirnya 8 menit nggak nyetak poin, 1 quarter 22-2 itu kan. 22-2. Kalau gue sih ngeliatnya itu, kliknya itu, chemistry-nya emang nggak ada gitu. Ya, Adrian gimana lo ngelihat timnas kita khususnya pada saat melawan Australia hari ini? Kalau hari ini sebenarnya first half-nya berarti lumayan ya. First half-nya maksudnya bisa diterima lah, mau mainnya ngapain gitu ya, kelihatan di first quarter tuh seingat gue Agassi 4 poin, Reza udah 6 poin, 3 poin 2 kali. Defense-nya juga agresif ya. Defense-nya ada lah gitu, tahu kalau misalnya udah mismatch dan udah kalah, foul aja gitu. Ganti-gantian nge-foul-nya gitu. Jadi udah better gitu, tapi ya itu tadi permasalahan tuh ya sebenarnya udah ngomongin Coach Milos tadi ya, kita nggak bisa main kayak gitu selama 40 menit. Pertama, banyak masalahnya, nggak hanya fisikal doang, tapi salah satunya fisikal. Yang kedua juga jelas secara skill ya, kita lihat sendiri bagaimana para pemain kita ini kalau udah kena pressure, utamanya guard-guardnya habis udah gitu. Kalahnya di banyak, di fundamentalnya pertama gitu, dribble-dribblenya. Yang kedua kalah di fisiknya gitu, karena pressingnya luar biasa, fisiknya mental-mental semua gitu saya. Jadi maksudnya kelihatan ototnya beda gitu, orang mau ngomong gimana ya ototnya beda gitu, kerasa banget kedorong-dorongnya. Jadi running 22-2 tadi sih emang pukulan telak ya, karena dan itu juga nunjukin kalau sebenarnya kita itu nggak punya go to guy gitu loh, nggak punya pemain yang gua kepepet nih, ayo lu bikin poin gitu. Harapannya mungkin ke Agassi ya, tapi kalau Agassi sendirian tadi Leicester di quarter kedua. Quarter kedua ya, itu kan lebih ke gini ya.
ya udah gue main sendiri aja gitu kan. Bukan kayaknya bukan diarahkan untuk Dua mainnya. kali foul masuk keren tadi. 2 kali and one keren. Sampai masuk itu ya video. Iya, langsung Sebenarnya kan diposting. basically kan playnya mereka kan masih kurang lebih sama-sama aja ya gitu. Ada hand off di atas, kemudian pick and roll, two man game di top, di middle gitu. Dan harusnya Leicester ini roll ke dalam gitu, tapi enggak selama ini gitu. Pop out terus, dan itu kayaknya dimaklumi sama banyak pihak sebagai itu gaya mainnya Leicester gitu. Which is sebenarnya udah nggak, kalau menurut gua gaya bermain tuh harus relevan juga ya. Kalau timnya lawannya dia sebenarnya dia dapat Mitch McCarron di bawah, dia mismatch katanya kan tinggi badan penting tuh ya, tuh keunggulan tinggi badan tuh sangat sangat krusial ya. Itu unggul kenapa nggak dipakai gitu, malah kesut-kesut di luar. Jadi dari proses itu terus dia main sendiri-sendiri, menurut gua sih bukan jawaban untuk bahwa dia adalah harapan kita saat kita nggak bisa cetak poin gitu loh. Jadi ya itu masalahnya sama overall sih sama kayak Kelvin ya. Ini sebenarnya mau ngapain sih gitu, mau kemana gitu. Ini sebenarnya akhirnya dijawab ya hari ini juga gitu, bahwa targetnya adalah SEA Games gitu. Target utamanya SEA Ya, Games. tadi Coach Milos bilang begitu. FIBA Asia Cup bukan. Tapi kalau lu sendiri melihat target itu gimana? Nggak apa-apa sebenarnya. Kita memiliki target di SEA Games itu tidak apa-apa. Tapi juga kita pelan-pelan menurut gua sudah harus mengubah pola pikir untuk bergerak lebih maju lagi. Bahwa kalau kita lihat nih kan berbarengan nih FIBA America Cup juga jalan, FIBA Eurobasket juga jalan, Afrika juga jalan, FIBA Asia Cup juga jalan. Dan kayaknya rasa-rasanya ya, kecuali yang tim papan atas ya, tim yang papan menengah dan ke bawah ini semuanya itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya mereka. Kita lihat juga Selama nggak ada pemain NBA. pemain NBA, ya soal tidak ada pemain NBA gitu, pemain terbaik semua tuh rata-rata. Nah, gua rasa kita juga pelan-pelan harus menggiring pola pikir kita bahwa ini juga adalah event yang penting, event yang sakral gitu, untuk kita jadikan panggung utama bagi para pemain terbaik kita di Indonesia. Ini nih lu latihan selama ini, main sebaik apapun di liga tuh, ini panggung utamanya gitu. Terus kita juga, gue lupa nih, ada satu, gue mendapatkan mindset ini tuh dari kayaknya Coach Sintayang ya kalau nggak salah, pelatih sepak bola. Dia bilang kurang lebih tentang kualifikasi Piala Dunia gitu. Kalau nggak salah ya, mungkin kayaknya Sintayang. Dan menurut gue anjir ini bener juga ya. Kita di sini ada judulnya kualifikasi, qualifiers gitu bahasa Inggrisnya gitu. Tapi bagi Coach Sintayang tuh enggak. Piala Dunia itu dimulai saat ini. Iya. Piala Asia itu dimulai saat ini. Bukan nanti di putaran finalnya gitu. Sekarang gitu. Dan gue rasa setelah gue nangkep itu, oh itu yang ada di kepala orang-orang ternyata ya gitu. Kenapa Jepang ngeluarin semua pemain paling jagonya? Kenapa Korea manggil semua pemain paling jagonya? Karena memang mindsetnya adalah ini tuh bukan qualifiers. This is the competition udah mulai gitu. Iya. Yang kita harus camkan itu gitu. Bahwa ini udah mulai nih. Dan seperti yang kita bilang di Instagram Main Basket, SEA Games itu kita nggak bilang, tapi SEA Games itu aturan kompetisinya itu berubah-ubah. Lu boleh pakai satu naturalisasi, lu boleh pakai dua. Kemarin di Kamboja banyak sekali. Terserah. Timnas Amerika. Nah, sementara kan di FIBA kan saklek hanya boleh satu naturalisasi. Ya bolehlah satu kemudian nambah gitu, tapi sangat sulit sekali kayaknya prosesnya. Jadi ini tuh benar-benar sangat mengandalkan bagaimana setiap negara menunjukkan kemampuan para pemain lokalnya yang mencerminkan kehebatan liganya, yang juga mencerminkan bagaimana kehebatan akar rumputnya dalam bermain basket. Gua rasa itu penting gitu. Jadi kita mau pakai cara-cara instan gitu enggak gitu. FIBA juga jadi ada bagusnya di sini. Itu sih menurut gua kenapa kita sangat penting untuk ngeluarin yang terbaik di sini. Kalah, gue jamin pasti kalah, orang kita sadar diri aja lah. Iya. Kita peringkat berapa, tapi bukan itu tujuannya gitu. Toh juga waktu Jepang menang lawan Cina tadi itu menang 2 poin, 3 poin, katanya udah 80 tahun tuh baru menang gitu. Finally mereka menang. Finally di Piala Dunia mereka ngalahin Finlandia gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Tapi ketika kita tahu caranya bagaimana, begitu. Gimana, Vin? Dan ini Kang, gue tambahin soal disorientasi tadi ya. Tadi kan wawancara juga sama Coach Milos. Dan dia ternyata bilang, sebenarnya ditanyakan, akan nambah pemain lagi nggak sih? Pemain yang experience gitu. Dan apakah hari ini kalau ada pemain experience itu akan berbeda gitu? Dia bilang, mungkin. Dan dia bilang, mungkin nanti ke depannya
bisa menambah 1 atau 2 pemain experience lagi. Iya. Ya maksudnya kenapa nggak dilakukan Iya. sekarang gitu? Kenapa mesti nunggu kalah telak dulu gitu? Betul. Dan kalau misalnya emang dia mau ngejar pemain muda semua, kenapa ujungnya diubah gitu? Iya. Kan itu Iya, betul. disorientasinya di situ gitu. Iya. Ya, sama kayak yang Mau kemarin kemana gitu? Gua nanya kan, ada 3 pemain yang siap latihan. Adrian Chalias, Daniel Daniel. Salamena, sama Matthew Lingga. Terus ini main nggak 3-3 gitu. Karena kata dia Adrian cedera. Iya. Daniel bakal main, Matthew Lingga kemudaan. Terus kenapa dia di sini? Kenapa dia di sini? Gua nanya, Betul ya. Gue kalau misalnya gini, gue appreciate ya Matthew ini kemarin ngobrol kan, 3 tahun di Serbia, 1 tahun terakhir ini dia di Amerika, dia coba nembus NCAA Divisi 2, Divisi 3 gitu kan, Divisi 2 kayaknya. He's doing good gitu loh, dia berusaha untuk menjadi lebih baik gitu, dan dia dipanggil ke sini ya gitu. Tapi kalau dipanggil ke sini terus diomongin, lu nggak bakal main, lu kemudahan, ya kan yang dipanggil gitu. Jadi maksudnya ini mau ngapain dia di sini gitu kan pertanyaannya. Kalau untuk ngerasain ini, menurut gua lebih berharga dia di sana daripada di sini. Iya. Menurut gua ya, jadi sangat-sangat banyak sekali, kalau meminjam kata Kelvin tadi, disorientasi yang terjadi sebenarnya ini mau ngapain gitu konsepnya. Gitu sih sebenarnya. Kita semua rasanya bingung ya arahnya kemana. Kalaupun regenerasi start now ini, apa alasannya now itu nggak dijelasin juga. Kenapa harus sekarang gitu. Itu aja sih. Ya. Tadi juga yang gue tanya, gue sih nggak begitu nangkap jawabannya Coach Milos tadi ketika gue tanya, lu ada indikasi nggak sih ketika lu nih lawan Australia kan udahlah kita pasti kalah gitu. Tapi dari setiap pemain gitu, gue sih nggak mendapatkan target ekspektasi lu apa gitu dari performa ini tuh. Gue sih nggak mendapatkan jawaban yang garis besar doang ya. Intinya berani gitu doang kata dia, berani lawan Australia. Cuman berani doang misalnya di awal gitu, ya itu sih gue sih yakin anak-anaknya berani ya, teman-teman kita nggak ragu gitu. Cuman ya itu gitu. Tadi gue juga sebenarnya mungkin agak jadi bingung ya karena penyerahan Caleb sih tadi ya. Maksudnya ngomongnya bahwa ya ini anak-anak muda ini waktunya sekarang gitu. Menurut gua masalah waktu sekarang apa enggak, ya nggak apa-apa gitu. But they should earn this gitu loh. Betul. Bukan kayak ini kita butuh apa, kita pengen main muda, yaudah mainin aja pemain muda. Karena menurut gua Caleb dulu pun, Caleb kan salah satu pemain yang masuk ke SEA Games dengan status masih kuliah atau SMA gitu. Iya, masih kuliah. Dan dia earn that thing gitu loh, dari SMP bahkan jauh banget gitu. Menurut gua proses itu yang dihilangkan. Jadi akhirnya bener kata kayak yang lu bikin di main basket, bahwa jadi nggak sakral nih masuk timnas gitu. Karena Indonesia Patriots itu. Iya benar. Jadi kayak Patriotsnya udah bubar ya? Iya. Kayak mau dibikin lagi. Semua orang jadi kayak bisa, ya udah gampang aja main timnas. Yang penting lu muda gitu. Yang penting lu di atas 180 cm gitu. Jadi kan PR gitu kayak gitu. Kita lihat juga beberapa negara lain gitu, hampir semuanya lah mengandalkan pemain terbaiknya gitu. Dan sangat sah mengeluarkan pemain 30 tahun ke atas. Iya. Dan sebagian besar segitu gitu, nggak apa-apa karena ya ini ajangnya gitu. Lu gini, sekarang Caleb, Abraham, lalu kemudian siapa lagi, Prastawa, even Arki, dulu kan muda. Lu memberikan perspektif yang kurang lebih sama nih 5 tahun 10 tahun yang lalu terhadap pemain-pemain muda ini, dan harusnya mereka main sekarang gitu. Kalau sekarang tadi beliau bilang ini nanti dia bilang 5 tahun lagi siapa yang bakal main di SEA Games sebagai ya anak muda ini. Siapa yang menjamin kalau nanti 5 tahun lagi tuh yang main ternyata anak muda lagi? Nggak ada juga gitu. Padahal sekarang nih anak yang tua-tua yang seharusnya udah berpengalaman tuh main sekarang, ya Prastawa gitu. Bram yang lagi di prime ya, usia prime. Iya. Usia prime, top skor lokal. Kita ngelihat Widi misalnya pemain muda gitu. Widi hanya selama 2 tahun sama Bram. Deket apa? Widi sama Bram? Widi itu 97. Bram? 95. 2 tahun. 2 tahun. Kita bilang Agassi pemain senior, Yuda pemain muda, Tuan Yuda. Iya. Yuda 98, Agassi 99. Beda setahun. Iya kan, itu kan hal-hal yang rancu yang ini gimana sih kita memetakan ini gitu. Siapa yang senior, siapa yang muda, siapa yang tua, siapa yang veteran gitu. Itu belum ada ketentuannya juga. Gak ada ketentuannya gitu. Jadi memang beneran siapa yang jago gitu. Itu berapa? Saiful Amir? Kalau nggak salah 96 atau 97 juga. Itu dan sangat jago di liga. Itu juga tadi gua rasa tadi Coach Milos ketika ditanya sama wartawan yang satu, dia bilang mana yang lebih penting, perform di liga atau pilihannya pelatih gitu. Dia tengah-tengah gitu. Lalu gunanya di liga ngapain nih perform di liga gitu? Apa gunanya gitu lu jago di liga tapi lu akan sangat mengandalkan subjektivitas gitu. Padahal liga itu memberikan indikator-indikator
objektif bahwa seorang pemain itu jago. Apalagi sekarang liganya tambah bagus, 3 pemain asing. Iya. Jadi yang ada di puncak top statistik itu pasti sudah sangat jago untuk lokal kita. Iya. Kan dia harus melewati 3 pemain asing itu gitu loh. Iya. Terus tapi ternyata yang paling jago enggak juga gitu. Iya. Bahkan dipanggil aja enggak gitu untuk TC. Kalau pemain-pemain yang tidak main di liga terus lu panggil, kan itu juga membuat kita berpikir nalarnya gimana ya, maksudnya di klub aja kagak dipanggil talenta gitu. itu. Makanya gue nanya kan tadi ke pelatihnya Australia, lu lebih prefer mana gitu, performa atau talenta itu kan? Ya berarti yang dipakai sama si Coach Miloš ini ya Indonesia ini talenta. Dan balik lagi ke masalah Indonesia Patriots itu tadi. Pertanyaan gue cuma satu, apakah setahun atau 2 tahun yang kita berikan ke mereka di Indonesia Patriots itu, kita kasih kesempatan mereka di liga itu, dikasih untuk bersaing jam terbang, lalu setelah itu kita harus ibaratnya mengasuh mereka lagi gitu kan, harusnya mereka keluar dari sana dengan bekal itu, bertarunglah di klub masing-masing, dapetin hak untuk itu, untuk masuk ke timnas. Bukannya lu udah keluar, oke lu udah lu bertalenta, lu akan tetap masuk di sini karena lu punya talenta itu. Iya. Karena gua ngeliat juga dari Australia, mereka melakukannya kayak gitu Kang, maksudnya lu ada di sini tuh karena lu pantas. Bahkan pemain dari Center of Excellence-nya mereka itu 2 pemain itu baru main di terakhir-terakhir karena hanya untuk memperkenalkan ibaratnya ini kultur kita tuh begini, cara main kita itu begini. Dan yang semua main dari awal sampai akhir itu memang itu yang berhak mendapatkannya gitu di liga mereka, konsisten menjadi andalannya gitu. Ada satu kalimat yang bagus tadi dari pelatihnya Australia yang gue suka ketika dia masukin pemain muda yang dianggap muda atau pemain junior banget. Tadi ada yang usia 19 tahun nih. Paling muda 2006. Berarti berapa tuh? 2006 tuh berarti sekarang 17, naik 18. Dia bilang gini, ketika ada pemain muda yang masuk gitu, yang sangat muda masuk gitu, bukan berarti jaminan lu akan main terus, tapi lu harus paham bahwa kami memperhatikan kamu. Kamu tuh dalam perhatian kami semua gitu, dalam pantauan kami gitu. Jadi kamu tuh jago bagi kami di tim nasional, kamu tuh jago. Tapi nggak akan ada gunanya juga kalau lu nggak kemana-mana gitu. Jadi lu harus lanjutin tuh di liga gitu. Lu tuh kita pantau, lu tuh jago gitu. Ini tuh program kan sebenarnya kan menurut gue ya salah satu yang mulai itu ya pasti awalnya kayak negara Eropa ya banyak yang muda gitu. Tapi Amerika kan mengadaptasi ini sekali di Olimpiade ya, bahwa mereka selalu masukin pemain-pemain dari kuliahan at least itu kalau emang yang bisa dimasukin ya, misalnya contohnya kayak siapa yang di bagian dari Christian Leitner. Terus yang terbaru kan Anthony Davis ya. Anthony Davis di 2012 tuh kacuping, anak baru pemain ke-15. Dia dikasih tahu, Rook, you bring our laundry, bilang kayak gitu kan gitu. Kasih tahu. Di 2012 dia pemain ke-15, literally pemain terakhir yang bermain. 4 tahun setelahnya Olimpiade Rio, dia MVP-nya sama Kyrie, gitu. Jadi jelas gitu loh prosesnya gitu. Bukan jangan kayak sekarang gitu kita ngomong, ya ini 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu ya. Abraham umur 24 gitu, ya. Sekarang 28 ada di puncak karirnya, coming from fresh dari Jepang, sekarang top scorer liga, terus lu ketuaan. Gue 28 bro, mau umurnya seberapa tuanya? Saat kemarin gue 24, gue kemudaan, 28 gue ketuaan gitu. Jadi kita cuma punya masa golden generation ini 4 tahun doang gitu. Jadi kan terus tidak jelas juga gitu. Ini mending mana gitu? Apakah kita keluar dengan pemain muda semua, oke kita kasih jam terbang semua, tapi yang terjadi blowout, atau kita keluarin yang terbaik, bisa bersaing, tapi pemain mudanya 1-2 masuk, dan mereka bisa mendapatkan benar-benar pengalaman yang intens gitu, bersaing gitu. Kalau tadi kan pengalaman dibantai mungkin itu. Iya, benar. Ya pilihannya blowout tapi yang main juga nggak banyak juga gitu kan. Tadi kan kayak kita ngomong Dede mainnya nggak banyak, Daniel Salamena cuma 2 menit terakhir gitu. Jadi sama aja. Oke, ke depan gimana nih kalau menurut lu pada gitu? Baik itu ke depan di window 2, ini harusnya window 1 udah selesai nih ya. Window 2 November. Setelah Olimpik berarti. Iya, window 2 lalu kemudian ada window 3 ya sebelum kemudian kepilih siapa yang lolos gitu. Apa harapan lu ke window 2 nanti di kita? Mungkin gua ngomongin dulu kali Kang ya, lebih ke ininya, ketakutan gua gitu. Ketakutan gua itu sebenarnya kedua sisi. Pertama itu sisi dalamnya ke pemain-pemain muda yang ada di timnas itu sendiri. Psikologis mereka itu gimana? Karena ketika mereka diragukan ada di tim itu,
mereka kan akan dapat pertanyaan yang sangat banyak kayak dari netizen dan lain-lain. Lu nggak pantas di situ bla 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 bla. Itu kan pasti kena ke mereka juga kan. Kepercayaan diri mereka. Bisa Kelihatan juga ketika mereka datang tadi kan Seakan-akan ada ada beban beban ya. di pundak mereka itu ada beban, nggak lepas kayak seharusnya anak muda yang dikasih kesempatan. Dan mungkin penontonnya juga nggak selepas itu ngasih dukungan ke mereka gitu. Ini kebanggaan kita anak muda kita gitu. Masalah kedua yang gua takutin itu di luarnya Kang. Kemungkinan pemain-pemain seperti Abraham Wenas, apa kita nggak punya kesempatan di timnas lagi mau kita main sebagus apapun gitu. Iya, betul. Apakah kita karena talenta kita nggak sebesar mereka, walaupun performa kita lebih dari mereka, kita nggak bisa dapat kesempatan itu. Kan pertanyaan di situ. Iya, betul. Nah, itu ketakutannya di dua sisi itu sebenarnya. Harapannya ya lebih membuka mata, lebih adil untuk menaruh yang terbaik. Benar, gitu. tapi ya perlu diluruskan juga ya. Kita ini bukannya kayak gini loh. Kita bukannya langsung ngomong pemain ini jelek, enggak. Bukan di situ arahnya. Bukan kita arahin itu adalah pemain ini dari mana kok bisa di sini gitu loh. Karena apa? Karena performa mereka belum bisa kita nilai. Main cuma 1 game, main semua 4 game di liga tapi cuma 3 menit, 4 menit gitu. Terus kita nilai dari mana kalau datanya sekecil itu gitu. Bukan kita ngomong kalau ini nggak layak. Kalau misalnya ternyata dia main banyak ternyata emang bagus, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan belum main banyak gitu. Terus seolah-olah narasinya diubah. Jadi kalau mereka di timnya aja nggak dapat menit, kalau kita timnas ngasih menit, terus mereka main di mana? Loh, bukan gitu dong. Kebalik. Iya dong. Ya, mereka harus fight di sana dulu supaya dapat menit di sini gitu. Bukan kan kenapa kok jadi dibalik-balik gitu? Gue bilang kayak they need our support gitu. Kita support, nggak ada yang nggak. Gue yakin tadi saat semuanya satu-satu dipanggil nama yang nggak ada yang booing. Semuanya support. Kalau di sepak bola di booing ada. Enggak, kalau di sepak bola di itu kalau peluit panjang habis itu udah. Itu. Tapi tadi nggak ada. Nggak ada gitu. Dan bahkan semuanya masih kayak tepuk tangan, semuanya masih semua kasih applause gitu. Nggak ada yang kultur basketnya Indonesia, franchise Indonesia nggak gitu. Tapi sekali lagi mereka pun juga orang yang ngikutin basket, seneng basket juga paham kalau mereka belum waktunya di sini gitu. Ada yang lebih pantas gitu. Kita bukan ngomongin mereka lebih jelek, enggak, karena kita nggak tahu sekali lagi. Kita tuh nggak tahu, ini literally kita menilai tanpa statistik. Jadi kayak mungkin berdasarkan zodiak kali gitu loh. Jadi gue nggak ngerti juga mau apa gitu. Iya kan? Jadi yang perlu kita maksudnya kita berusaha untuk membantu juga para pemain muda ini gitu loh. Pemain muda ini kita tahu potensinya iya, tapi you guys really need help dari semua orang gitu. Semua timnya utamanya gitu. Utamanya dari tim klub mereka sendiri, bahwa mereka ini butuh kita bantu supaya supaya ujung-ujungnya tim kita kebantu gitu. Ya gue rasa sih nanti di window 2 November mudah-mudahan entah itu Perbasi, entah itu Badan Tim Nasional memberikan kesempatan kepada mereka yang menunjukkan performa dengan baik di IBL gitu. Karena IBL tuh ada ya untuk mendukung timnas pada dasarnya gitu. Pada liga kita untuk mendukung. Tapi akhirnya selesai Juli tuh ya. Iya. November lebih bagus gitu. Maksudnya kan punya kesempatan panjang kan. At least setidaknya beri kesempatan, panggil lah gitu. Kita nggak akan pernah tahu. Misalnya nih Hans Abraham gitu. Hans Abraham kan quick release ya, dapat bola cepat banget lepasnya gitu. Jangan-jangan ketika lu lihat latihan gitu, pelatih pun jadi kebuka, anjir ini yang gue butuhin gitu. Dapat bola langsung nembak, percaya diri gitu. Apa bedanya misalnya 30 attempt dari semua gitu dia yang nembak gitu. Dan masuk kan kita nggak pernah tahu gitu. Jangan-jangan kita memang butuh pemain-pemain kayak Visaiful Amir. Yang apa ya, mulai pede gitu, yang mulai kalau di kacamata gua sudah mulai memiliki karakter yang mirip-mirip dengan Abraham. Jangan-jangan memang kita butuh Abraham gitu. Yang lain-lain peluangnya tetap ada gitu. Bahkan Reza aja masuknya baru belakangan ini kan, setelah Reza dia MVP final. Reza ini gak muda loh. Reza ini harusnya kalau ini 30 setahu. Ya makanya gitu. Bahkan setelah MVP final dia masih nggak dikasih percayaan gitu. Bukan starting lagi. Ya itu sih paling teman-teman ya obrolan kita singkat di Main Basket Podcast ini. Ada tambahan nggak yang kira-kira belum tersampaikan? Gini juga, ini buat federasi kita ya, Perbasi ya gitu. Jangan sampai pembicaraan kita ini jadinya ujung-ujungnya nanti bulan Agustus, Oktober seleksi massal. Awas saya ya. Di tiap daerah mau. Enggak, seleksi massal semua IBL. Enggak gitu juga gitu. Enggak gitu. Udah ada statistiknya, lu minta IBL. Tinggal lu pilih aja. Minta Genius Sport, minta Anes, minta Theo gitu ya. Minta aja statistiknya siapa yang paling bagus itu udah bisa di rank gitu.
paling gampang kan nyentuhin MVP dari mana sih? Poin paling banyak udah paling gampang kan sebenarnya gitu. Dan itu cari lagi jangan sampai nanti tiba-tiba seleksi massal gitu. Seleksi 150 pemain untuk menjadi pemain di Windows 2. Ngapain juga liganya gitu. bubarin Sering kayak gitu soalnya. Kita tahu sering kayak gitu soalnya. Ada minimum tinggi nggak? Iya, kan pernah kan kayak gitu kan? Yang dulu ada seleksi gede-gedean. Jangan sampai kayak gitu juga. Maksudnya gini, paling gampang gini lah. Waktu mau ngelakuin desain dulu lah. Kira-kira orang sebel kayak gitu. Soalnya literally apa yang kalian lakuin bikin orang sebel sih, parah. Menurut gua sih ya. Maksudnya tolonglah gitu. Maksudnya ini orang-orang ini lu lihat ya, maksudnya dalam kondisi seperti ini aja yang datang masih berapa tadi kan kira-kira? Gua rasa 10 ribuan ada ya. Tadi 10.000? Menurut gua 10 ribuan penuh yang ininya. Yang putaran yang bawah-bawahnya sih di bawah 8.000, 6.000, 8.000. Wah, gua biar besar hati aja positif. Gua lebih positif tinggi. Ya udah gua 15.000. Iya, nggak nyampe mau stadionnya nggak cukup. Stadionnya nggak cukup. Maksudnya supportnya masih sebesar ini dari semua publik, jangan sampai cukup. Jadi akhirnya orang-orang itu kayak mutung gitu loh, malas gua lah, enak gini-gini aja gitu. Kayak gini-gini aja, tapi ayolah gitu. Soalnya seruan boykot udah ada. Jangan sampai itu terjadi gitu. Maksudnya gue juga bukan berharap kayak gitu ya, tapi jangan sampai karena keputusan-keputusan yang sekali lagi di luar Nurul Fikri itu jadi nggak masuk akal gitu. Gitulah. Perlu tuh menurut gue juga menyampaikan apa yang apa namanya? Yang jadi visi mereka. Yang jadi visi gitu. Ini mau dibawa kemana sih? Kita akan senang nih misalnya tiba-tiba manajer Mas Roni Gunawan ngomong bahwa guys, setelah kami pikir-pikir di timnas, koordinasi sama Perbasi dan Mas Junas di IBL, kayaknya kita akan realistis untuk mengejar lolos di Piala FIBA Asia 10 tahun lagi gitu. Ini langkah-langkahnya. Dan kita akan kejar A, B, C, D gitu. Dan yang tampil akan selalu yang terbaik sejak mulai awal kualifikasi. Pemain-pemain muda akan kita kasih kesempatan di berbagai macam turnamen di level yang pantas untuk mereka. Benar. Entah itu 3x3 juga bisa aja gitu. Kalau misalnya kami rasa pantas untuk di 3x3. Kemudian kompetisi misalnya Olimpiade mahasiswa kalau misalnya usianya masih masuk. Dan lain-lain gitu. Sebenarnya kayaknya ajangnya cukup banyak gitu. Di kelompok usia juga mungkin kalau memang usianya masih masuk, main aja di situ. Gitu. Jadi ya gue rasa itu penting sih. Kita bukan, emang beberapa komentar di Main Basket, emang jamin kalau misalnya menang? Ya enggak jamin gitu. Nggak ada sih. Nggak ada jaminan. Bahkan lebih besar peluang kalah gitu. Iya. Jadi memang berdarah-darahnya emang ada, tapi kalau misalnya kita berdarah-darah sekarang tapi nantinya solid gitu, nggak masalah gitu. Masalahnya sekarang berdarah-darah, arahnya juga nggak ada, mau ngapain gitu. Gitu kan, jadi ya gitulah teman-teman, Main Basket Podcast. Kita harus terima nih. Lu udah kirim? Udah. Sip. Udah, tulisan lu udah selesai? Sudah. Berarti kita ngobrol sini lagi bulan November belum? Wih, lama juga ya. Enggak lah, Windows. lagi. Kira-kira masih Milos nggak itu? Pelatih. Kalau lu masih kan? Masih. Gua harus cek. Kita harus cek kontraknya dulu sih. Masih harusnya lagi ya. Oke. Kalau misalnya Milos ganti, siapa pelatih cocok buat lu? Nggak tahu. Gue lebih pilih ganti manajemen dibandingkan ganti. Manajemen tuh siapa? Nggak tahu lah yang di belakang layar semua. Kalau menurut gue kalau pelatih diganti yang belakangnya sama. Ketua Perbasi maksud lu? Nggak tahu. Itu mungkin bisa luas maknanya. Iya. Perlu nggak diganti? Nah, ini menarik. Siapa? Gue tambahin Ketua lagi. Perbasi. Jangan kalau itu. Jangan diganti. Iya. Nggak tahu itu nggak tahu. Sesuai masa jabatannya aja. Boleh perpanjang loh. Iya, sesuai masa jabatannya aja. Ya paling gitu-gitu aja. Jadi ini Kang, terakhir nih Kang. Milos ini menarik. Kita itu berterima kasih sama Milos, sama emas yang dia kasih ke kita itu pertama kali di SEA Games. Itu nggak akan pernah terlupakan dalam sejarah. Dan mungkin itu satu-satunya yang akan kita raih nanti dalam seumur hidup kita ya. Cuma yang gue dari wawancara terakhir sama dia, seolah-olah dia mentalnya jadi seperti kita gitu. Dulu itu ketika gue wawancara dia 2 tahun lalu di FIBA Asia, mimpinya itu tinggi. Dia ingin kita di level Asia bersaingnya. Tapi sekarang malah SEA Games dia marah turun kayak gitu. Loh kenapa gitu? Nah itu mungkin indikasi bahwa memang udah waktunya mungkin diganti gitu. Karena mimpinya udah turun gitu. Gimana kita mau terbang? Iya, sekelilingnya diganti. Jadi supaya dia kembali ke dirinya sendiri. Karena dirinya sebenarnya optimistik. Atau dia juga diganti nggak apa-apa. Mungkin kalau sekelilingnya diganti dia juga diganti akhirnya. Oh iya juga sih ya. Sip. Oke. Terima kasih teman-teman. Komentar di bawah. Ya, kayak gitulah. Intinya gitulah. Kemarin udah dua video dari POV
Coach Milos dan POV dari pelatih Australia. Jadi juga bisa disimak sebenarnya konsep regenerasi ala Indonesia dan ala Australia yang sudah berhasil. Tim peringkat 4 dunia dan tim berapa peringkat tuh? Kita 70 90? 70 kalau nggak salah. Oh 70-an ya? Bagus juga ya. Nah jelas kita nggak ada di power ranking dari 16 besar power ranking FIBA Asia Cup. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.